Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan bahas mengenai 5 jenis hantu gentayangan yang senang mencabuli manusia. Namun, sebelum itu alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Cerita mengenai genderuwo, hantu yang senang menggerayangi perempuan mungkin sudah basi. Tetapi tahukah, di kolong jagat ini ternyata banyak sekali hantu-hantu yang senang mencabuli manusia. Siapa saja kan mereka? Berikut ini catatannya. Terkait dari ulah makhluk halus yang memiliki kecenderungan nafsu seks untuk berhubungan intim dengan manusia. Uniknya mereka tidak hanya ada di Indonesia loh. Hantu-hantu cabul ini tak jarang memperkosa dan mengubah wujudnya menjadi sosok yang menawan. Tentu saja agar hasratnya bisa terpenuhi. Nah, inilah nama-nama mereka. Yang pertama, Popobawa. Makhluk ini sangat menyeramkan. Kemunculannya akan membuat orang-orang yang melihatnya tak sadarkan diri. Hal ini bisa terjadi bukan hanya karena bentuknya saja yang menakutkan, akan tetapi aura atau hawa yang ditimbulkannya juga membuat manusia kehilangan kesadaran. Banyak kesaksian yang mengungkap kalau Popobawa merupakan sosok besar dan bulat, bermata satu serta memiliki penis yang begitu besar. Kegemaran makhluk ini suka menguntit manusia yang berjalan sendiri pada malam hari, baik pria maupun wanita. Tempat tinggal yang menjadi komunitasnya adalah tempat yang dingin, kumuh. Jika ada seorang yang melintas wilayahnya, akan diikutinya terus hingga ke tempat yang dituju dengan mengubah bentuknya menjadi manusia biasa atau hewan. Setelah sasarannya lengah, ia akan memperdayai manusia untuk melayani nafsunya, sehingga baik disadari maupun tidak, korban akan terperangkap menjadi pemuas birahi sosok ini. Kegemaran makhluk ini adalah melampiaskan nafsunya terhadap manusia dengan cara mensodomi. Biasanya Popobawa akan beraksi pada malam hari. Ia tak membedakan pria maupun wanita, besar ataupun kecil. Keberadaan makhluk ini pernah menggegerkan kota Zanzibar, Afrika, tapi tak menutup kemungkinan di pelosok negeri kita pun ada, hanya berbeda nama dan penyebutannya saja. Yang kedua, Ongo Inggi. Di Chili, makhluk ini lebih dikenal dengan nama Terosa atau La Fiura. Bahkan di Pulau Chili, sebuah pulau kecil yang berada di Chili Selatan dengan penghuni kurang lebih 1.300 jiwa saat itu, pernah digemparkan dengan kemunculan sosok ini. Sebagian orang beranggapan kalau makhluk gaib ini merupakan makhluk halus khas kepulauan Chili. Ia sering digambarkan menyerupai goblin yang bertampang sangat jelek, sehingga untuk menyelubuhi masanya, ia sering menggunakan penutup kepala atau topeng. Orang Jawa sering menyebutnya dengan nama Ongo Inggi, karena ia lebih suka berdiri atau duduk termenung di sebuah tempat yang sepi, tanpa mengeluarkan reaksi apapun. Menurut beberapa sumber, makhluk ini mempunyai kecenderungan pemalu, oleh karena itu ia selalu menyembunyikan muka atau membelakangi korbannya. Dalam mencari-cari mangsa, ia akan mengendus melalui indera penciumannya saja. Keanehan makhluk ini jika akan melampiaskan nafsunya terhadap manusia, ia cukup hanya menatap mata korbannya. Dengan kekuatan matanya, itulah korban tersebut diyakini bisa hamil. Kemunculan sosok ini biasanya menjelang pergantian malam. Yang ketiga, orang minyak. Makhluk yang satu ini diyakini sebagai jelmaan atau wujud dari manusia biasa, bukan gaib. Sebagian orang beranggapan kalau orang minyak merupakan akal-akalan ulah manusia yang memiliki nafsu seks yang begitu kuat dan tak pernah terpuaskan. Akan tetapi ia memiliki keberanian serta kelincahan untuk bergerak dengan cepat. Orang minyak dipercaya pula bisa memasuki ruangan kamar hanya melalui sebuah lubang kecil, sehingga dengan mudahnya ia akan masuk ke rumah seorang untuk melakukan hubungan intim atau memperkosa salah satu anggota keluarga pada malam hari. Sekitar tahun 1960 di Malaysia gempar dengan kemunculan makhluk ini. Banyak wanita yang menjadi korban pemerkosaan, dan hampir setiap korbannya adalah wanita yang masih perawan atau gadis. Beberapa sumber mengatakan wujud orang minyak tak ada bedanya dengan manusia biasa, hanya dia telanjang yang bulat tanpa berpakaian sedikit pun. Badannya basah berminyak sehingga nampak berkilat. Oleh karena itu dia disebut orang minyak. Mungkin tubuhnya sengaja lumuri minyak dalam setiap aksinya dengan maksud agar licin sehingga tak mudah terperangkap. Di Indonesia makhluk serupa pernah berkeliaran hanya dengan memakai celana kolor berwarna hijau sehingga disebut kolor hijau. Apapun namanya, baik orang minyak maupun kolor hijau, yang jelas mereka harus diwaspadai keberadaannya di tengah kehidupan kita. Yang keempat, Sukubus. Makhluk ini sudah sangat melegenda keberadaannya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Afrika, setan yang berjenis wanita cantik ini sangat dikenal serta ditakuti akan nafsu seksualnya pada manusia atau pria. Tempat yang menjadi komunitasnya biasanya pada sebuah lokasi yang sepi dan romantis, seperti taman, gedung-gedung tua, atau sebuah telaga. Sukubus digambarkan seorang wanita yang cantik. Dengan kecantikan ia begitu mudah untuk merayu pria yang hendak menjadi mangsanya. Umumnya, pria yang hendak dijadikan sasaran mereka yang suka keluar malam hari atau hidup malam. Setelah korban tersebut masuk ke dalam perangkap serta melayani nafsu birahinya, sosok ini akan berubah kembali menjadi bentuk asli yang sesungguhnya, yaitu wanita yang pucat pasi dengan mata hitam terbelalak besar serta berambut gimbal terurai panjang. Tak heran korbannya merasa takut, akan tetapi korban tak bisa berbuat banyak karena tenaga dan energinya sudah dihisap habis. Konon makhluk halus ini memiliki kecenderungan seks yang begitu kuat sehingga ia akan selalu menggoda setiap pria yang
melewati daerah kekuasaannya. Di Indonesia, setan wanita yang berparas cantik ini sering disebut dengan kuntilanak atau wewe ayu. Yang kelima, lilu atau damar colok. Sebagian orang berpendapat kalau setan malam yang satu ini merupakan jelmaan arwah seseorang yang maniak seks, sehingga akan ditunjuki kepada wanita yang menjadi korbannya pada malam hari, di saat orang-orang dituju sedang tertidur. Jika seorang pernah dicabuli atau diperkosa oleh lilu, biasanya ia akan terus-terus menjadi sasarannya hingga wanita tersebut hamil. Perbuatan cabulnya itu tak pernah bisa disadari oleh korban, yang dia tahu pada pagi harinya akan terasa lemas dan mendapati pakaiannya serta kewanitaannya yang telah kotor. Di Indonesia, sekitar tahun 1965 pernah dihebohkan dengan keberadaan makhluk yang tergolong sadis dalam mencari mangsa untuk melampiaskan syahwatnya ini. Penduduk di sekitar pantai utara Jawa menyebutnya dengan nama damar colok. Nah, itulah 5 jenis hantu gentayangan yang berlaku mesum di zaman modern seperti ini. Memang agak sulit ditemui, mungkin karena hantu-hantu itu sudah menyatu dengan jiwa dan raga manusia yang senang berbuat mesum dan zina ya. Oke, sekian dari saya Dermawan Awan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.